Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak bersama sebuah drone sedang mencari sesuatu di daerah berlumpur. Lalu anak ini menemukan sejenis umbi-umbian. Anak ini bernama Vesper. Setelah menemukannya, ia pun menuju ke rumah untuk memakannya. Nah, di film ini bumi mengalami kegagalan genetik. Akibatnya banyak makhluk-makhluk aneh dan baru yang tidak pernah kita lihat. Dan juga menyebabkan tanaman menjadi tidak subur. Jadi di zaman ini mereka mengalami kekurangan makanan. Jadi ada benih atau sebuah pohon yang subur itu bagaikan sebuah harta karun. Ia pun mengumpulkan ulat. Lalu memasaknya untuk dimakan. Ia memberi makan ayahnya. Nah, ayahnya ini sudah sakit-sakitan. Otaknya pun ada di sebuah alat. Lalu ia pun pergi. Nah, drone ini ternyata ayahnya. Ia menuju sebuah lab yang sudah tidak berpenghuni. Nah, di sini tuh banyak makhluk-makhluk aneh. Jadi ini makhluk hasil kegagalan genetik. Jadi bumi di era ini tuh sudah banyak makhluk tak dikenal. Di lab tersebut, Vesper melakukan suatu percobaan. Nah, si Vesper ini seperti ilmuwan, saintis lah dia ini. Lalu ia mendengar suara aneh. Ternyata itu seperti biarawati ya, tapi di sini dipanggilnya peziarah. Nah, peziarah ini mengumpulkan rongsokan, kayak logam, seng, besi-besi gitulah. Ketika kembali ke rumah, Vesper melihat rumahnya dalam keadaan pintu terbuka. Ia pun bersiap-siap membawa sebuah senjata. Rumahnya tersebut diobrak-abrik, entah oleh siapa. Dan sumber tenaga listrik di rumahnya mengalami kebocoran. Nah, ini sangat berbahaya untuk ayahnya, karena ayahnya Vesper membutuhkan tenaga listrik untuk memompa organnya yang ada di dalam tabung. Lalu Vesper pun mengunjungi pamannya. Dan ternyata ada sesuatu terjadi. Nah, makhluk ini dipanggilnya Jag. Dia mirip manusia tetapi hasil rekayasa genetik. Pamannya Vesper bernama Jonas. Dia kayak kepala desa gitu. Nah, Jag ini lepas akibat ulah si bocil ini. Lalu ia diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi caranya membunuh Jag itu menusuk di bagian belakang leher itu. Kayak ada semacam lubang gitulah. Lalu Vesper pun meminta kepada pamannya untuk memberikan baterai cadangan. Jadi intinya si Vesper ini membutuhkan tenaga listrik untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Tapi Jonas berkata, ini tidak gratis. Vesper membayarnya dengan darah. Akan tetapi, Jonas mengingkari janjinya. Lalu Vesper pun marah dan mencoba mengambil kembali darah yang sudah ia berikan. Ya, jadi kayak donor darah gitulah. Itu digunakan sebagai alat tukar-menukar di zaman ini. Karena darah mungkin digunakan untuk percobaan genetik atau sebagainya. Jadi darah di sini sangat berharga. Lalu Jonas mengusir Vesper. Vesper tidak habis akal. Ia mencoba mencuri di gudang milik Jonas. Jadi Jonas itu udah kayak orang paling top lah di desa ini. Dia banyak anak buahnya, banyak pasukannya gitu. Lalu Vesper mengambil sumber tenaga dari gudang milik Jonas. Lalu Vesper juga mengambil sebuah benih di gudang milik Jonas. Nah, benih itu sangat berharga di zaman ini. Namun benih tersebut tidak subur gitu. Jadi pusat kota di sini namanya tuh Citadel. Nah, di kota itu teknologinya maju dan ya kota itu juga yang menemukan sebuah benih yang bisa menumbuhkan pepohonan. Sebenarnya pohonnya tuh tidak mewah-mewah kayak wortel, tomat, buah-buahan gitu. Cuman hanya sekali panen.
Nah, kalau habis panen, pohonnya akan mati. Lalu Vesper pun menuju ke rumah dengan membawa benih tersebut dan sumber tenaga. Nah, ia melihat ada pesawat yang jatuh. Pesawat di sini namanya wing glider. Setelah itu, Vesper tidur dengan bapaknya. Keesokan paginya, Vesper memberitahu ayahnya bahwa ia mengambil suatu benih dari Jonas. Lalu, setelah melihat kejadian semalam, ia mencari wing glider yang jatuh itu. Karena di zaman ini malam hari sangat berbahaya, jadi rata-rata di sini manusia tidak keluar saat malam hari. Lalu ia menemukan seorang wanita yang sedang terluka. Nah, wanita ini sedang dimangsa oleh tanaman. Ini tanaman ya, bukan binatang. Nah, tanaman di sini mengalami kegagalan genetik dan bisa menggigit. Mereka bisa menghisap darah. Lalu Vesper pun membawa wanita tersebut ke rumahnya. Lalu ia pun mengobati lukanya. Setelah wanita itu sadar, ia merasa kebingungan. Saat Vesper sudah berhasil menyalakan daya untuk listrik di rumahnya, lalu ia pun menghampiri wanita yang ia selamatkan itu. Wanita itu bernama Camelia. Camelia memohon kepada Vesper agar mencari ayahnya yang hilang. Jadi Camelia ini naik wing glider bersama ayahnya, dan sayangnya wing glider itu terjatuh. Lalu Vesper memberinya makanan. Tapi sepertinya Camelia tidak menyukainya ya. Nah, tiba-tiba ayahnya Vesper kejang-kejang. Lalu Camelia mencium ayahnya dan ayahnya pun tertidur. Jadi ciuman dari Camelia ini bisa menidurkan manusia. Keesokan harinya, Vesper memutuskan untuk mencari ayah Camelia bersama ayahnya. Camelia agak penasaran dengan Vesper ini. Lalu ketika ia menjelajah, ia terkejut karena Vesper begitu pintar. Tak lama kemudian, Vesper menemukan jejak dari wing glider yang jatuh. Dan ia pun menemukan ayah Camelia. Sayangnya, Jonas dan kawan-kawan menemukannya. Lalu Vesper memohon agar mengampuni nyawa pria itu. Sayangnya, Jonas membunuhnya dan Vesper tidak dapat menyelamatkannya. Lalu Jonas menyadari ada satu penumpang lagi dan ia bertanya kepada Vesper. Tapi Vesper berbohong dan mengatakan tidak tahu. Lalu mayat pria ini dibuang di kubangan air. Vesper pun kebingungan. Tapi ayahnya bilang, kamu berbohong saja. Lalu Vesper berbohong kepada Camelia bahwa ia tidak menemukan apa-apa. Di sini Vesper terkejut karena luka Camelia sudah sembuh. Lalu saat malam tiba, Vesper mengajak Camelia untuk ikut bersamanya. Nah, ternyata Vesper punya tempat persembunyian. Tempat ini dipenuhi tanaman-tanaman unik yang diciptakan oleh Vesper. Ya, jadi Vesper ini kayak ilmuwan lah, kayak saintis gitu. Dia ini menciptakan tanaman-tanaman unik dan jinak. Jadi tujuan Vesper menciptakan tanaman tersebut sebagai batu loncatan agar ia bisa menyuburkan benih yang diberikan Citadel. Karena benih tersebut bisa menumbuhkan tanaman yang menghasilkan sayuran. Nah, di film ini hewan itu udah langka atau mungkin punah ya. Jadi nggak ada hewan-hewan seperti kucing, serigala, dan sejenisnya. Tetapi Camelia mengetahuinya dan Vesper pun merasa senang. Keesokan harinya, Vesper mencoba mengambil alat pemancar dari Jonas. Nah, alat pemancar ini untuk menghubungi Citadel. Sayangnya usahanya pun gagal dan ketahuan oleh Jonas. Nah, di dalam drone tersebut seperti organ manusia. Jadi ini tuh teknologi Citadel ya. Lalu Vesper pun kabur ketika ada kesempatan. Dan sayangnya, drone Vesper dirusak oleh Jonas. Lalu Jonas memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Vesper. Dan Vesper pun tertangkap. Lalu ia diberikan tanda silang di tangannya. Nah, orang yang ditandai seperti ini, bagi Jonas itu sebagai dalam pengawasan atau seperti buronan baginya. Lalu Vesper memperbaiki drone ayahnya tersebut. Dan ia memberitahu Camelia kejadian sebenarnya. Bahwa ayahnya telah tewas. Camelia pun menangis. Dan Vesper baru mengetahui ternyata Camelia itu jag. Tapi sebenarnya yang membuat Vesper kecewa adalah Camelia pernah berkata
ia akan membawanya ke Citadel. Namun ketika ayah Camelia tewas, Vesper pun menyadari bahwa mustahil untuk masuk ke Citadel. Lalu Camelia mencoba untuk bunuh diri. Namun Vesper menggagalkan usahanya tersebut. Di sini Camelia menjelaskan bahwa ayahnya itu seorang saintis atau ilmuwan. Nah, dia itu ilmuwan DNA. Nah, di sini Vesper meneliti DNA dari Camelia. Ternyata DNA Camelia itu istimewa. Setelah ia memeriksanya, ternyata DNA Camelia bisa menyuburkan biji yang dikirim dari Citadel. Nah, Camelia pun menjelaskan bahwa ia dan ayahnya itu sebenarnya sedang menuju ke Citadel. Namun Citadel bagian selatan. Sayangnya wing glider yang ia naiki itu malah mengalami kecelakaan. Lalu Vesper keluar untuk mencari sesuatu. Saat di rumah, Camelia dihampiri oleh Jonas. Jonas pun mengancamnya dan ternyata Jonas tahu identitas sebenarnya dari Camelia. Vesper pun datang dan baku hantam pun terjadi. Akhirnya Jonas pun tumbang. Namun Vesper mengobati lukanya. Jadi Vesper itu anak yang baik, ingin mengajak kerjasama untuk menyuburkan tanaman agar desa mereka tidak kelaparan. Namun pamannya menolak. Ia malah menghubungi Citadel. Ternyata Jonas sudah bersekongkol dengan Citadel. Lalu makhluk dari Citadel dikirim ke rumah Vesper. Nah, makhluk ini tuh kayak lumut gitu ya, tapi warnanya kuning dan kalau kena itu nggak bisa gerak lah. Dan setelah itu makhluk ini menguap. Nah, asapnya pun beracun, tidak boleh dihisap. Lalu ayahnya tahu ini tuh perbuatan Citadel karena ia dulu bekerja di sana. Ketika petugas dari Citadel datang ke rumah Jonas, petugas itu malah membunuhnya. Lalu petugas dari Citadel memeriksa rumah Vesper. Nah, di sini mereka tuh udah bikin rencana. Ini tuh ide dari ayahnya. Vesper dan Camelia pergi dan ternyata rumahnya meledak. Vesper pun tidak bisa berbuat apa-apa. Camelia mencoba menenangkannya dan petugas dari Citadel terus mengejarnya. Di sini tuh ada rumput warnanya merah. Kalau disentuh bakal nembak binatang-binatang yang panas gitulah, kayak peluru. Siapapun yang menyentuh rumput merah, dipastikan mereka akan mati. Lalu Camelia mencoba melawan petugas Citadel yang satu ini. Vesper pun ikut membantunya. Baku hantam pun terjadi. Saling tebas. Dan Vesper pun melempar senjata dari petugas itu ke rumput merah. Dan ya, petugas itu pun tewas ditembaki oleh rumput merah. Lalu Camelia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Citadel. Vesper tidak menyetujuinya, namun Camelia memaksa dan mencium Vesper, hingga Vesper pun tertidur, dan ia pun pergi bersama petugas Citadel. Keesokan harinya, Vesper terbangun dan ia merasa kebingungan. Lalu ia menuju rumahnya yang terbakar. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menanam benih yang ia curi, dan berharap suatu hari nanti benih itu akan tumbuh. Dia mendengar suara aneh, dan ternyata itu anak didik dari Jonas. Ia memutuskan untuk pergi bersama Vesper. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Dalam perjalanan, Vesper melihat peziarah. Lalu ia mengikutinya. Ternyata peziarah punya desanya sendiri. Nah, desa dari peziarah ini memiliki seperti menara yang dibangun dari rongsokan. Vesper mencoba memanjatnya. Ia pun hampir terjatuh. Menara ini cukup tinggi dan Vesper berhasil sampai ke puncaknya. Nah, di sini kita ditunjukkan kota Citadel itu. Kotanya sangat besar dan canggih gitu. Banyak kendaraan-kendaraan terbang yang melintas. Lalu Vesper menebar benih-benih dari Citadel itu ke udara. Dan film pun bersambung.